Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifi Zulfatul Arifah. Di sini saya akan mewawancarai mahasiswa Unija. Di sini untuk memenuhi UAS Civic and Pancasila dari Bapak Ediawan SPDI MPD. Baik, langsung saja. Kak, di sini saya akan mewawancarai tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Baik Kak, untuk pertanyaan pertama adalah apa itu Pancasila? Nah, Pancasila sendiri itu kan berarti panca itu 5, sila itu artinya dasar, jadi Pancasila itu berarti dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Ya, betul sekali Kak. Lanjut pertanyaan kedua, yaitu sebutkan 5 sila dalam Pancasila. Oke, karena ini pelajaran anak SD. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu apa kedudukan Pancasila bagi negara kita? Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya. Apa sila pertama Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa. Baik, selanjutnya contoh sikap toleransi beragama di Indonesia. Kita kan hidup dengan agama dan budaya yang bermacam-macam. Jadi bentuk toleransi kita adalah kita menghargai umat yang beragama lain. Seperti halnya kita juga harus menghargai agama hari-hari besar di agama lain. Contohnya seperti Natal. Begitupun sebaliknya orang yang nonis juga harus menghargai kita sebagai umat yang beragama Islam. Ya, berarti harus saling menghargai ya Kak. Ya. Ini Kak, makasih. Ada adil dan beradab dalam sila kedua. Adil dan beradab itu artinya kita harus memanusiakan manusia. Jadi kita sebagai manusia kita juga punya hak dan juga punya tanggung jawab. Jadinya sesama manusia kita juga harus bisa memanusiakan manusia karena masing-masing manusia punya hak dan tanggung jawabnya. Nah, kenapa persatuan Indonesia itu penting? Agar bangsa Indonesia tidak terpecah belah. Selanjutnya, apa arti musyawarah dalam sila keempat? Berunding dalam mencapai suatu kemufakatan. Ya. Selanjutnya, apa tujuan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia? Kemerataan kesejahteraan bagi penduduk Indonesia. Ya. Selanjutnya, apa itu UUD 1945? Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi atau hukum dasar negara Indonesia. Ya. Selanjutnya, apa hubungan Pancasila dan Undang-Undang 1945? Pancasila sendiri adalah dasarnya, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum pelaksananya. Ya, betul sekali Kak. Selanjutnya, sebutkan satu hak warga negara. Sebenarnya bukan hanya satu hak, tapi setiap manusia itu punya hak bebas, Ya. hak hidup, dan hak bahagia. Ya. Berarti semua manusia itu memiliki hak ya Kak? Semua manusia memiliki hak, karena kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka. Jadi kita itu juga berhak untuk hidup, berhak bahagia, dan berhak untuk menentukan apa yang menjadi pilihan kita tanpa paksaan dari orang lain. Ya, Kak.
Baik, pertanyaan selanjutnya, sebutkan satu kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara Indonesia adalah membela negara Indonesia dan mencintai tanah air. Apa makna Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Indonesia punya banyak suku dan budaya? Karena Indonesia merupakan negara kepulauan terluas. Ya. Selanjutnya, apa peran PKN di sekolah atau kampus? Sebagai falsafah untuk kita para pelajar dalam mengenal Pancasila dan kewarganegaraan. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu apa itu demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintah yang mengedepankan musyawarah mufakat. Ya. Selanjutnya, siapa pemimpin tertinggi di Indonesia? Sudah tentu presiden. Ya. Selanjutnya, bagaimana cara kita berpartisipasi dalam pemilu? Yaitu dengan menggunakan hak suara kita. Jadi kita juga harus turut untuk berpartisipasi dalam pemilu menggunakan hak suara kita agar bisa menentukan siapa pemimpin negara Indonesia. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa itu nasionalisme? Yaitu rasa cinta pada tanah air. Contoh sikap patriotisme adalah Dalam lingkungan sekolah seperti ikut upacara bendera ataupun turut membela negara. ya. Pertanyaan selanjutnya, apa fungsi polisi dan tentara? Yaitu untuk membela sekaligus melindungi negara dan bangsa Indonesia. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa kita harus menaati hukum? Agar tercipta ketertiban dan keadilan. Karena jika bangsa Indonesia tidak menaati yang namanya hukum ataupun peraturan, maka semuanya akan amburadul. Seperti lalu lintas saja, jika tidak ada rambu-rambu, maka pengendara satu dengan yang lainnya, maka itu akan bertabrakan. Jadi kita itu sebagai bangsa Indonesia harus menaati yang namanya hukum agar dalam menjalani kehidupan ini kita itu tidak bertabrakan dengan yang namanya norma-norma asusila maupun dengan norma-norma hukum. Jadi ketika kita sudah menaati hukum, maka akan tercipta yang namanya kehidupan yang damai dan tentram. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menjaga lingkungan hidup di Indonesia? Yaitu dengan cara pelestarian lingkungan alam. Sepertinya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita juga bisa melakukan penghijauan ataupun reboisasi. Dan karena kita juga hidup di lingkungan alam, kita juga dibesarkan di alam. Jadi sepatutnya kita juga harus menjaga alam kita agar tetap terjaga, seperti mencegah penggundulan hutan ataupun kebakaran liar. Ya, ini Kak. Terima kasih. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa ancaman bagi Pancasila saat ini? Ancaman bagi Pancasila saat ini itu menurut saya pribadi ya Kak, itu lebih kepada pemuda ataupun pelajar. Karena maraknya pemuda-pemuda saat ini yaitu seperti tawuran, narkoba, terus seperti kenakalan remaja lainnya seperti seks itu saat ini sudah merajalela. Seakan bahwa seperti negara luar itu seakan memanfaatkan kebodohan para remaja saat ini. Jadi seperti penyebaran narkoba, mereka seakan kecanduan. Setelah itu mereka seakan tidak ingat pada tidak sadar akan hak dan tanggung jawabnya sebagai sebagai pelajar, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran mahasiswa dalam membangun bangsa?
Ya, kebalikan dari jawaban tadi Kak, kita sebagai pelajar ataupun mahasiswi, kita itu harus seperti pelajar. Kita juga harus belajar, inovatif, kreatif, bahkan kita harus berpikir kritis dalam kebijakan. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan HAM atau hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat dalam diri manusia sejak lahir, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat dikatakan sebagai manusia. Karena pada hakikatnya manusia itu seperti yang sebelumnya saya katakan tadi, berhak hidup, berhak bebas, dan berhak bahagia. Ya. Pertanyaan selanjutnya, contoh kegiatan gotong royong di masyarakat. Seperti membersihkan lingkungan, bekerja sama dalam bergotong royong, seperti jika ada satu keluarga yang membutuhkan bantuan kita, maka kita juga harus bersama-sama bergotong royong dengan masyarakat lain untuk saling membantu. Jadi jika suatu hari nanti kita juga membutuhkan bantuan mereka, maka mereka juga akan membantu kita, seperti itu. Berarti saling membantu satu sama lain. Ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apa arti kedaulatan rakyat? Kedaulatan rakyat itu kepemimpinan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Jadi semua keputusan itu ada di tangan rakyat. Seperti halnya menurut Abraham Lincoln, pemerintahan itu adalah dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya Kak, kenapa penting mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu untuk menciptakan masyarakat yang rukun, adil, dan makmur. Ya, baik Kak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara hari ini. Oke, sama-sama Kak.